Bersyukur sekali kita bisa memasuki bulan Desember yang identik dengan bulan Natal. Ini sudah masuk pada minggu yang kedua pada bulan Desember 2020, dan itu berarti bahwa beberapa saat lagi kita bersama-sama bersukacita, bergembira ria, menyambut dan merayakan Natal pada 25 Desember yang akan datang. Haleluya. Itu sebabnya mari biarlah kita senantiasa selama beberapa waktu ke depan ini, dalam minggu-minggu menjelang Natal, kita persiapkan hati kita untuk menyambut hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita, hari yang membawa berkat bagi kita khususnya umat Tuhan, bahkan bagi dunia ini. Itu sebabnya pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan renungan firman Tuhan yang masih berkaitan dengan menyambut Natal pada hari ini. Bukan pada peristiwa Natal yang akan kita renungkan pada saat ini, saudara-saudara, tetapi mari kita melihat kembali kepada firman Tuhan yang tercatat di Alkitab mengenai sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun, bahkan sebelum Yesus lahir di dunia di kandang Bethlehem. Itu sebabnya pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tercatat atau tertulis di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama atau ayat 1 ditulis demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, saudara-saudaraku, ayat di atas ini merupakan nubuatan mengenai tempat kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Pembebas, kelahiran Sang Penebus yang akan datang ke dalam dunia ini. Nubuatan ini disampaikan melalui Nabi Mika. Mika hidup pada sekitar tahun 730 sebelum Masehi. Mika hidup kira-kira sejaman dengan Nabi Yesaya. Nah, saudaraku, nubuatan melalui Nabi Mika ini secara tepat kita tahu digenapi pada saat Yesus Kristus lahir di kandang Bethlehem di tanah Yudea pada sekitar 2000 tahun lalu. Itu bisa kita baca nanti, bisa kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 3 sampai yang ke-6, dan juga di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Nubuatan dari kitab Mika 5 ayat 1 digenapi di kedua bagian kitab Injil di Perjanjian Baru ini, yaitu tentang kelahiran Kristus di Bethlehem. Tadi kita membaca di dalam kitab Mika 5 ayat 1 ini, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan itu digenapi persis 700 tahun lebih sekian tahun saat Yesus Kristus lahir di kandang Bethlehem, saudara. Luar biasa firman Tuhan ini. Nubuatnya selalu tepat dan pasti digenapi. Terus supaya kita bisa bersyukur, bersukacita karena kita mempercayai Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup, yang selalu ya dan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ayat tadi, pesan apakah yang bisa kita petik dari firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Mika ini, khususnya bagi kita setiap orang percaya yang hidup pada masa sekarang. Nah, saya menemukan sebuah kebenaran, sebuah pesan yang amat jelas.
yaitu bahwa Allah Tuhan justru memilih apa yang dianggap terkecil, apa yang dianggap tidak terpandang sama sekali di mata dunia, untuk menjalankan sebuah misi yang teramat besar dan mulia bagi penyelamatan manusia dari hukuman kekal akibat dosa. Inilah pesan utama yang kita bisa petik dari nubuatan Nabi Mika, yaitu bagaimana Allah justru memilih apa yang dianggap terkecil, yang dianggap tidak terpandang sama sekali oleh dunia ini, untuk menjalankan sebuah tugas, sebuah misi yang amat besar dan mulia, yaitu bagi penyelamatan manusia dari hukuman kekal akibat dosa. Dan saudara, kalau kita melihat ke perjanjian lama, beberapa kali kita akan menemukan bagaimana Allah itu membangkitkan seseorang yang merasa dirinya tidak berdaya, yang merasa dirinya tidak mampu, ataupun diperhitungkan oleh orang lain, tidak dianggap oleh orang lain. Tapi justru mereka inilah yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya. Kita bisa lihat itu dalam diri Musa. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 10-14, ketika Tuhan memanggil Musa dan Tuhan memilih Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsanya yang akan melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan. Kita lihat di Keluaran pasal 4 ini bagaimana Musa berdalih, bagaimana Musa berkeberatan karena dia merasa, Tuhan jangan aku gak pinter ngomong, aku gak bisa pandai bicara, biar kakakku saja ya, Harun yang kau tetapkan dari pemimpin bagi umat itu. Tetapi Tuhan tidak menetapkan Harun, Tuhan menetapkan Musa, dan Tuhan akhirnya meyakinkan Musa bahwa dia yang disertai Allah untuk menjadi pemimpin, membebaskan umatnya dari negeri perbudakan Mesir. Lihat, Musa pun awalnya merasa sebagai orang yang tidak mampu, merasa tidak percaya diri, tapi Tuhan bangkitkan Musa. Demikian juga kita lihat dalam peristiwa Gideon, saat dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan untuk memimpin bangsanya, ia berperang melawan Midian dan membebaskan Israel dari tekanan orang Midian. Sama kasusnya ketika malaikat Tuhan mendatangi Gideon pada waktu itu, dikatakan Gideon ini sangat ketakutan. Kenapa? Karena orang Israel bangsanya ditekan, diintimidasi, ditindas oleh orang Midian. Dan saat itu Gideon dalam situasi ketakutan. Dikatakan Gideon mengirik gandum tetapi di tempat pemerasan anggur. Saudara baca itu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11-16. Bagaimana mungkin orang yang mengirik gandum, harusnya kan di tempat pengirikan gandum, tapi Alkitab mencatat Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena dia sangat ketakutan dan dia bersembunyi dari orang Midian. Tapi justru orang seperti Gideon inilah yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsanya dan membebaskan Israel dari tekanan orang Midian. Ini pola Tuhan, pola Allah. Bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang merasa tidak layak, tidak mampu, tidak dipandang oleh dunia ini, tidak dianggap sama sekali. Tapi justru Allah pilih orang-orang seperti ini untuk melakukan sebuah misi, tugas yang sangat besar dan mulia. Demikian juga saat Daud dipilih Allah untuk menggantikan Saul sebagai Raja Israel yang sudah ditolak Tuhan. Kita lihat Daud pun sama. Dia tidak dipandang oleh keluarganya, bahkan oleh Isai ayahnya. Daud dianggap anak yang tidak punya kekuatan apa-apa, dianggap sebagai anak yang ditolak oleh keluarganya. Tapi kita lihat singkat cerita, ketika Nabi Samuel datang, akhirnya Samuel berkata kepada Isai, suruh anakmu yang bungsu itu, yang sedang menggembalakan kambing dombanya, suruh dia datang. Dan kita tidak makan, tidak minum sebelum Daud itu datang ke tempat ini. Dan akhirnya kita lihat Daud yang oleh ayahnya sendiri tidak diperhitungkan, oleh kakak-kakaknya yang adalah pembantu yang sudah menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari tentara Raja Saul, memandang Daud itu remeh. Dan ketika kakak-kakak Daud, Eliab, Abinadab, Syama ditolak Tuhan, sampai akhirnya Daud datang. Itu bisa kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16.
ya, dan khususnya ayat 11 sampai 13. Kemudian Tuhan berkata ketika Daud datang muncul di rumah Isai, itulah dia, lantik urapi dia, karena dia yang kupilih. Lihat saudara, pola Tuhan selalu seperti itu, memilih orang yang dianggap oleh dunia ya tidak ada apa-apanya, tapi menjadi sangat luar biasa di tangan Tuhan. Pun demikian halnya di perjanjian baru, kita lihat orang-orang yang sederhana itu justru yang dipilih Tuhan. Lihat dalam peristiwa kelahiran Kristus, siapa yang dipilih untuk menjadi, ibu yang akan melahirkan Yesus? Apakah dia orang hebat? Apakah dia orang kaya? Orang terhormat? Tidak. Ya, bukan dari kalangan bangsawan, dari kalangan raja atau ningrat, tapi justru dari rakyat jelata, seorang gadis perawan desa dari dusun Nazaret yang namanya Maria. Dipilih Allah untuk dia akan mengandung bayi Mesias, dikandung oleh Roh Kudus. Dan Maria yang terpilih di antara sekian banyak para wanita pada waktu itu untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus Kristus. Allah memilih seseorang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Demikian halnya pada saat Yesus malam kelahiran Kristus di Bethlehem. Siapa yang dipilih Allah untuk menjadi pewarta pertama kali akan kabar bahwa telah lahir Juru Selamat di kota Daud di Bethlehem pada malam hari itu? Bukan orang-orang di kalangan istana Herodes, bukan para ahli Taurat orang Farisi, tapi justru Allah memilih para gembala di padang Efrata yang sedang menggembalakan kawanan kambing domba mereka di waktu malam hari. Gembala adalah kelompok masyarakat marginal yang tidak dipandang oleh masyarakat Yahudi, dianggap warga kelas 2, yang kalau dikatakan kesaksiannya pun tidak akan dipercaya ketika para gembala ini diperhadapkan di sidang pengadilan. Kesaksiannya tidak akan bisa dipercaya karena dianggap orang yang tidak bisa dipercaya para gembala ini. Tapi justru mereka lah yang Allah pilih untuk mendengar langsung dari malaikat Tuhan kabar tentang kelahiran Juru Selamat Kristus di kota Daud. Dan akhirnya gembala datang ke kandang Bethlehem, dan setelah itu berjumpa dengan bayi Yesus bersama ibunya Maria dan Yusuf, ayah asuh Yesus. Dan ketika itu, setelah itu para gembala pulang dengan sukacita dan mewartakan kabar gembira ini, yaitulah lahir Mesias Juru Selamat di kota Daud. Ya saudara, lalu kita lihat dalam diri Yesus ketika dia mulai pelayanan, siapa yang dipilih Yesus menjadi para murid, para rasul? Orang-orang sederhana, bukan orang-orang hebat, dari kalangan nelayan, dari kalangan pemungut cukai, ya, orang-orang yang tadinya berangasan, mungkin ada yang orang yang latar belakangnya kelam. Itulah dipilih Yesus menjadi murid-muridnya, menjadi rasul-rasulnya, yang akhirnya melakukan tugas pelayanan misi yang luar biasa. Itu bisa kita lihat, saudaraku, dari pernyataan para anggota sidang mahkamah orang Yahudi ketika mereka menyidang Petrus dan Yohanes, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan demikian, ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya, perhatikan ini, orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut atau murid Yesus. Sidang agama ini melihat orang Yahudi, sidang mahkamah agama Yahudi melihat ternyata Petrus Yohanes ini orang yang biasa, yang sederhana, yang tidak terpelajar. Tapi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes dalam pelayanan di Kisah Rasul pasal yang ketiga, setelah pasal kedua mereka dipenuhi Roh Kudus, wah, luar biasa, menjadi kesaksian yang sangat mengherankan bagi kalangan para pemuka agama Yahudi. Ya saudaraku, ya, orang-orang yang tadinya berlatar belakang amat sederhana, kelam, buruk, tidak terbelajar, ya, yang mungkin tidak dianggap penting, tapi justru itulah yang dipilih Tuhan, ya, menjadi pemimpin pada zaman gereja mula-mula. Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, demikian jugalah, ya, dengan setiap kita orang percaya di masa sekarang ini. Kita harus bersyukur kalau kita dipilih Tuhan.
Mungkin kita dari latar belakang yang buruk, latar belakang yang kelam, latar belakang yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya. Jangan kecil hati, saudara. Justru kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kasih dan anugerahnya, Tuhan Allah telah memilih, telah menetapkan kita menjadi duta-duta besar dari kerajaannya. Haleluya. Untuk apa, saudaraku? Untuk memberitakan, mewartakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita semua keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kita bisa membaca kebenaran ini di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ya, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu, kita semua orang percaya, memberitakan, mewartakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu, kita semua, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudaraku, inilah panggilan kita orang percaya hari ini. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, jangan kecil hati, jangan takut. Tuhan telah memilih kita. Mungkin kita dianggap rendah oleh dunia ini, dianggap tidak berarti oleh dunia ini, tapi percayalah, ya, apa yang diremehkan oleh dunia, apa yang dianggap kecil oleh dunia, justru menjadi besar di tangan Allah untuk kemuliaan dan kehormatan namanya. Lalu siapkan hati kita dalam menyambut Natal kali ini. Izinkan hidup kita dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alat kebesaran dan kemuliaannya untuk perluasan kerajaannya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 luar biasa. Ada lagunya, kita mungkin sudah tahu lagu itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Haleluya, saudaraku. Karena itu bersyukurlah, ya, terus mengucap syukur atas anugerah dan kasih karunia Tuhan, karena Dia memilih, memanggil, dan menetapkan kita menjadi alat-alat kerajaannya. Ya, karena itu sebagai ayat terakhir, ayat penutup, saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan ini berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudaraku, inilah pesan menjelang perayaan Natal 2020 ini. Biarlah kita siapkan hati kita untuk bersyukur, sebab Dia telah memilih kita menjadi alat-alat kebesaran dan kemuliaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teruslah maju di dalam Tuhan dan jadikan hidupmu menjadi alat-alat bejana-bejana kemuliaan Tuhan untuk mewartakan kebesarannya, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib yang telah memanggil kita semua dari kegelapan kepada terangnya yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun kau berada, dan selamat menyambut Natal 2020 ini dengan penuh sukacita bersama keluarga
yang tercinta di rumah, di tempat saudara masing-masing. Haleluya, shalom.